kan guru penggerak angkatan 10 Pak. Jadi saya ada tugas nih Pak untuk mewawancarai atasan, karena Bapak atasan saya kepala sekolah. Jadi saya mau wawancara nih Pak tentang pengambilan keputusan. Kira-kira Bapak ada waktu nggak Pak? Ada Bu, silakan aja. Ya. Jadi kalau saya tanya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, boleh Pak? Silakan Bu. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan pertama kali nih Pak, ini Pak, selama Bapak jadi pemimpin kepala sekolah nih Pak, ada nggak sih Pak kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Kalau dilema etika itu ya dengan sendirinya pasti ada setiap satu instansi dan institusi. Tapi kalau masih bisa kita atasi dengan cara kekeluargaan, kita panggil sama-sama untuk menyelesaikan satu masalah antara benar dan benar, kebenaran itu kan harus kita cari mana yang paling benar. Jangan sampai nanti ada kesalahan itu ya di antara satu sisi ini harus dibenarkan, yang ini harus disalahkan, bukan begitu. Kita cari kemudahan-kemudahan supaya antara orang tua dengan guru itu masalah anak ya sama-sama selesai. Jangan sampai terjadi sesuatu yang dirugikan lah antara pihak sekolah, guru dan orang tua. Jadi kebenaran itu harus kita tegakkan. Walaupun menurut orang tua itu salah, pihak sekolah, tapi belum tentu pihak sekolah itu juga menganggap itu adalah salah. Tapi karena kita tidak begitu, kita aturan. Jadi aturan tadi ya kita singkirkanlah karena memang sudah menjadi satu keputusan bersama. Terus Pak, yang kedua nih Pak, selama Bapak mengambil keputusan ini ada nggak Pak nilai-nilai kebajikannya Pak? Kebajikannya itu yang pertama adalah tentang kepentingan kita sendiri, terutama kepentingan sekolah harus kita terapkan, terutama adalah tentang disiplin. Karena semua itu aturan pasti yang jelas ditegakkan disiplin. Tanpa kita disiplin, sekolah itu akan mengalami suatu kehancuran. Misalnya datang harus tepat waktu, masuk juga harus dengan tepat waktu, dan pulang sekolah pun harus tepat waktu. Itulah aturan sekolah gitu. Dan gurunya juga harus punya kepentingan, karena itu juga punya aturan. Terus Pak, tadi kan ada kasus ya kan Pak, dilema etika dan bujukan moral ya kan Pak. Kira-kira kasusnya yang gimana nih Pak? Kasus apa nih? Bujukan moral atau dilema etika, terus kasusnya yang bagaimana Pak? Ya kasusnya misalnya tentang orang tua siswa dengan guru itu kepentingannya di sekolah itu kadang-kadang kan sepele antara guru dengan siswa itu misalnya tentang keuangan. Ya kita angkat masalah dana aktif lah. Dana aktif ini kan kadang-kadang rancu karena itu semua masalah keuangan. Di satu sisi sebagai orang tua ada yang mau mengambil uangnya itu sendiri ke bank. Di sisi lain orang tua harus diambil melalui sekolah secara kolektif. Tapi kalau kita buat satu kebijakan, ya kalau diambil satu sisi mana baiknya, sebetulnya ya ini harus kita musyawarahkan. Memang semuanya itu adalah benar, tapi kebenaran itu harus kita terapkan. Kalau orang tua yang mengambil sendiri ya silakan. Kalaupun sekolah mengambil secara kolektif itu juga masalah, tapi aturannya itu harus melengkapi satu kesalahan. Jangan sampai itu menjadi satu masalah yang besar pada kita. Nanti kasusnya itu tentang keuangan tip ya Pak Ya, ya, orang tua yang salah persepsi gitu ya Pak. Persepsi menilai itu tadi. Bagaimana proses ngambilnya gitu ya Pak. Proses pengambilannya kan kadang-kadang kan nanti kalau orang tua misalnya, aku nggak mau harus memberikan guru ini sebagai uang apanya, itu ada juga, tapi ada sebagian orang tua lah cuma ngasih hanya untuk sekedar uang minyak atau itu juga nggak ada masalah. Kalau itu punya miskomunikasi gitu Miskomunikasi ya Pak kepada. ya. Kita ada kasus-kasus yang tadi Bapak bilang itu yang masalah uang tip ya Pak ya. Iya. Ada nggak Pak langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan? Langkah-langkah yang pertama ya kita panggil orang tuanya dengan sistem musyawarah supaya mencari satu kata mereka, supaya mereka itu diberi pemahaman. Arti pemahaman itu kan namanya ini bantuan siswa, ya kadang kan dari pemerintah itu bantuan itu kan tidak semua kita dapat. Tidak
senang juga Pak, dia itu karena pemerintahnya mengambil secara acak dan harus menggunakan kuota. Iya. Kuota itu memang harus itu yang keluar ya memang itu yang keluarkan, kalau yang nggak dapat ya harus saling kita mengerti dan kita mengerti. Itulah kita mengambil langkah-langkah waktu kepentingan bersama kita musyawarahkan bersama. Kami musyawarah itu kan mencari kata mufakat supaya bisa kita ambil kesepakatan. Itulah yang harus kita lakukan. Kalau hal lain mungkin dari segi guru dan murid mengajar atau orang tua kurang memahami dengan keberatan-keberatan itu pembelajaran itu. Terus Pak, ada nggak hal-hal yang selama ini menurut Pak paling efektif nih Pak untuk dalam pengambilan keputusan yang tadi Bapak kan tadi kasusnya tentang uang PIP ya Pak ya. Iya. Tadi kan Bapak jelaskan juga langkah-langkahnya Bapak ngatasinya. Terus ada nggak yang hal-hal yang lebih efektif lagi nih Pak untuk menyelesaikan kasus ini Pak? Ya, yang lebih efektif kita kembalikan lagi kepada orang tua siswa. Kalau memang orang tua siswa itu dengan musyawarah tadi diambil secara pribadi, ya itu langkah yang paling tepat itu menurut orang tua. Kalau yang lainnya, misalnya Pak diambil secara kolektif aja Pak, tapi kan harus kita kesepakatan di antara mereka itu hanya sebagian kecil yang secara kolektif ya kita ambil keputusannya misalnya secara pribadi supaya mereka itu tidak saling memahami, walaupun kepentingan mereka itu banyak hal lain yang harus mereka lakukan, misalnya Pak saya bekerja, saya harus ini dan ada waktu, ya, itu menurut itu dari orang tuanya, karena kan itu 2/3 harus kepentingannya itu diambil keputusan bersama dari mereka. Itu yang paling efektif, ya mereka harus melakukan hal yang lebih baik menurut mereka orang tua itu sendiri. Terus Pak dari kasus ini ada nggak Pak tantangannya Pak? Bapak. Ya tantangannya kadang-kadang orang tua itu salah mengambil keputusan, misalnya mempengaruhi kawan-kawan orang tua saya yang lain bahwasanya sekolah itu kadang-kadang selalu banyak merugikan orang tua. Misalnya dimintai hal tentang uang PIP itu sendiri dari siswa. Padahal selama ini kami juga nggak akan minta. Itu mereka sendiri yang melakukan. Misalnya kalau mereka itu punya simpati, ini Pak, Bu, sekedar uang administrasi, sekedar uang untuk beli kertas, sekedar uang untuk yang lain-lain. Bagi kami itu nggak ada masalah kalau mereka itu terus membelinya. Kalaupun mereka nggak membeli nggak ada masalah bagi sekolah. Padahal keputusan itu keputusan yang paling benar menurut sekolah, ya diambil secara pribadi saja. Itu yang tantangan Bapak hadapi ya Pak ya? Iya. Terus Pak dari yang kasus ini Pak, ada nggak Pak punya jadwal sendiri atau tempat sendiri atau Bapak menyendiri dulu gitu kan? Kasus ini kan banyak gitu ya kan Pak, kalau semenjak dari ke sekolah banyak kasus yang Bapak hadapi. Bapak punya jadwal tersendiri gitu atau Bapak punya tempat untuk menyendiri untuk menenangkan pikiran Bapak gitu? Ada tidak Pak? Sebetulnya nggak ada masalah jadwal dan kali ini ya kalau kita kerjakan bersama sebetulnya bisa. Kalau dipikirkan sendiri ya itu tidak menyebabkan satu masalah. Tapi yang jelas jadwalnya itu nggak ada. Bila memang ada kepentingan, ya begitu mau keluar dan aktif ya kita panggil orang tuanya secara bersama. Itulah jadwal yang tidak bisa diprediksi. Kadang-kadang jadwal ini kan tidak seperti kita mengajar. Hari ini harus pada ini, besok harus pada ini. Yang pasti orang tua harus kita tetap panggil. Kita satu masalah cari kata mufakat. Berarti Bapak nggak ada jadwal sendiri, langsung ketika ada kasus langsung menyelesaikan seperti itu Iya, Bapak ya? iya. Terus Pak ada lagi nggak seseorang atau faktor-faktor nih yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam kasus-kasus ini? Ada nggak Pak faktor atau seseorangnya gitu Pak? Ya faktor yang bisa mempermudah satu mengambil keputusan dari orang tua atau guru sebetulnya ya kita mengadakan pendekatan. Yang pertama pendekatan kepada guru-guru sendiri, karena selama ini perbincangan-perbincangan yang bisa mengangkat satu masalah kepada sekolah. Kalau memang ada ya kita musyawarahkan terutama untuk sekolah itu sendiri kepada guru-guru. Yang kedua kali harus kita ngambil musyawarah kita terima. Itulah musyawarah yang paling mempermudah untuk membantu dalam kasus ini. Tanpa kita bermusyawarah kita tidak bisa mengambil keputusan.
Jadi faktor-faktor yang dari seorang yang itu adalah dari orang tua ya Pak, pendekatan ya kan Pak? Pendekatan dulu, Bu. Pendekatan antara diri kita itu sendiri dan kepada orang tua itu sendiri, itu yang paling kita lakukan. Benar sekali Pak. Kadang kita kalau sama anak-anak aja nih Pak, sama wali murid, kalau lagi anak banyak kasusnya atau ada masalah, pasti kita mau pendekatan dulu ya kan Pak? Iya, Bu. Nah, baik kita harusnya ini antara kepala sekolah dengan guru, kepala sekolah dengan wali murid, kita juga harus melakukan pendekatan ya Iya, kan Pak? itu yang Baru, penting. baru kita bisa selesaikan masalah ini, gitu Iya. ya kan Pak? Ya benar sekali ya kan Pak. Terus nih Pak, yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang tadi Bapak sampaikan, dari kasus-kasus yang masalah uang PIP ini Pak, yang tadi jadi cekcok gitu ya Pak, salah paham antara wali murid sama pihak sekolah ya kan Pak, ada nggak Pak pembelajaran yang bisa Bapak ambil gitu? Sebetulnya pembelajaran ini adalah dari diri kita sendiri. Yang dari kita sendiri itu apa yang bisa menjadi teladan bagi kita. Kalau kita itu mengabaikan satu masalah, ya mungkin masalah itu akan naik dari permukaan. Tapi kalau masalah tadi bisa kita cepat mengatasinya dengan kita bisa mencari pengalaman dari luar, pengalaman dari orang lain yang bisa kita ambil satu kebaikan yang kita ambil dari sisi kebaikan itu sendiri yang bisa kita ambil. Tapi kalau selama ini kita membuat suatu kesalahan, mengabaikan suatu masalah, mungkin itu tidak bisa menjadi satu pembelajaran lagi. Tapi pembelajaran itu tergantung pada diri kita sendiri. Kita bisa nggak menyikapinya? Kalau kita nggak bisa menyikapinya, saling kita menyalahkan satu sama lain, ya mungkin satu masalah bisa mencuat ke Jadi sebenarnya pengalaman itu ada pembelajaran bagi kita sendiri ya kan Pak? Dari pengalaman kita sendiri. Karena pengalaman itu nggak bisa jadi pembelajaran buat diri kita ya kan Pak? Bagi kita menyikapinya, hal positif yang bisa kita ambil, hal negatif yang bisa kita ambil dari masalah-masalah itu ya kan Pak? Betul. Jadi semuanya ya tergantung pada diri kita sendiri. Kalau kita sendiri juga membuat satu masalah itu sulit mengatasinya, ya tanpa kita musyawarah kita akan bisa menyelesaikan satu masalah. Jadi pembelajaran itu ya tergantung semuanya berfokus pada diri kita sendiri. Memang itu cari pengalaman yang benar. Tanpa kita bisa memberikan satu pembelajaran yang baik, misalnya kita itu bersikaplah yang sopan, selalu menghormati orang, tidak menceritakan orang keburukannya, yang kemudian kita akan menjadi yang menjadi contoh yang baik. Yang fokus memperbaiki diri sendiri ya kan Pak? Nah, Pak, kita harus mengecek ini kesalahan diri sendiri, jangan terus mengecek kesalahan orang lain terus gitu ya kan Pak? Iya, ini adalah pengalaman satu yang bermanfaat kepada kita, dan kita juga bisa berbagi pengalaman kepada orang lain. Apalagi ya kok sebagai atasan ya kan Pak? Ya, betul. Jangan berpihak kepada satu orang, sementara orang yang lain dirugikan. Ya, kita tuntaskan masalahnya. Jadi itu saja Pak yang saya Iya. ingin tanyakan sama Bapak. Terima kasih atas waktunya Pak udah Iya, Bu, menjawab. sama-sama. Semoga Bapak sehat selalu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya udah lama kita nggak jumpa nih ya Bu ya. Selama kali pun kangen pun. Iya ya Bu ya. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Jadi Bu kira-kira ada waktu nggak nih Bu? Insya Allah ada siap waktu. Jadi kan Bu, saya ada tugas nih Bu. Saya kan kebetulan lagi ikut program pendidikan guru penggerak angkatan 10 Bu. Iya. Jadi saya ada tugas nih Bu, suruh mewawancarai kepala sekolah tentang bagaimana mengambil keputusan seperti itu. Jadi Ibu kira-kira bisa nggak nih Bu? Insya Allah siap membantu. Apa tuh kira-kira yang perlu dan yang bisa saya bantu? Begini Bu, jadi nanti kan saya juga pertanyaan-pertanyaan ini tentang bagaimana kasus-kasus yang selama ini Ibu alami ketika Ibu menjadi pemimpin. Kira-kira Ibu setuju nggak Bu? Saya beri pertanyaan seperti ini. Insya Allah setuju. Silakan aja Bu Dini. Bu. Jadi Bu seperti ini Bu, selama ini Bu setelah Ibu menjadi pemimpin nih kepala sekolah, ada nggak Bu kira-kira kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Yang namanya kehidupan, apalagi lembaga, pasti ada hal-hal ataupun kasus yang kita hadapi.
kalau yang biasanya yang dominan yang terjadi di sekolah saya ini yaitu dilema etika. Contohnya anak itu susah bangun pagi karena sudah terbiasa sebelum sekolah itu dibiasakan orang tuanya bangunnya itu siang. Nah itu yang sering terjadi sehingga anak itu sering terlambat sekolah gitu. Itu yang sering terjadi. Jadi yang sering Ibu alami selama jadi pemimpin di TK Alfatan ini banyak guru kayak berapa ya yang terlambat datang sekolah karena dia sering bangkung gitu ya Bu ya? Iya, apalagi awal tahun ya. Nah, apalagi awal tahun itu banyak yang raju itu. Raju mereka. Jadi mereka nggak mood gitu istilahnya Bu ya soal Iya. bukan di sekolah seperti itu ya Bu. Iya. Jadi Bu selama ini Bu selama pengadaan keputusan ini Bu ada nggak yang namanya nggak dibagikan? Tentu ada Bu Dini. Nah, untuk mengambil keputusan itu kan kita harus punya prinsip dalam bekerja, harus punya tujuan apa yang harus kita tempuh kalau untuk menentukan sesuatu itu. Nah, setelah itu kita harus menanggung-jawabi keputusan itu. Jadi nilai-nilai yang dapat kita ambil itu, jadi itu sudah pasti tanggung jawab yang lebih utama gitu. Benar sekali ya kan Bu, ya kalau misalnya kita mau ambil keputusan itu pertama itu tanggung jawab ya Iya. kan Bu, seperti itu. Terus Bu, ada lagi nggak Bu langkah-langkah atau prosedur apa nih yang biasa Ibu lakukan ketika tadi Ibu mengalami kasus-kasus bahwasannya Ibu tadi itu datangnya terlambat karena dia nggak belajar. Ada kalau yang Ibu lakukan? Ada. Biasanya pun itu setelah anak itu terlambat, kami para dewan guru itu kan ada nanti mengadukan ke saya. Kemudian terkadang wali murid itu sendiri juga yang datang, Bu, anak saya ini selalu terlambat, gimana ya Bu? Nah, jadi langkah-langkah yang saya lakukan itu yang pertama berkoordinasi dengan orang tuanya. Nah, yang biasa dilakukan guru-guru saya juga begitu. Nah, kemudian apa keluhan anak? Tentunya kan itu yang kita tanyakan dulu kan. Nah, setelah keluhan anak kita tanyakan, pasti kita ada juga menanyakan jam berapa anak itu tidur. Nah, setelah kita tanya seperti itu, pasti mamanya bilang, Bu, lama kali anak itu baru tidur. Nah, apa yang dibuat anak kan gitu kan? Tidak terlepas dengan yang namanya HP. Itu sekarang pengaruh buruk yang sangat banyak kita lihat di masyarakat ataupun di lingkungan keluarga. Tanpa sadar orang tuanya itu memberikan HP kepada anak, padahal itu yang membuat pengaruh buruk sehingga dia lama baru tidurnya. Jadi langkahnya itu yang pertama saya buat, HP jangan dibiasakan untuk dipegang anak, kemudian cepat tidur malam supaya badan ini sehat dan cepat bangun pagi. Itu ya langkah saya buat. Jadi untuk orang tadi diskusi lah sama orang tuanya ya Bu ya, diskusi ya biar orang bagaimana nih sebenarnya kayak mana sih keadaan dia itu ketika di rumah sehingga dia tengah lama gitu ya Bu ya, dan kalau ditanyain apa aja keluhannya, masalah-masalahnya, terus atas bareng gitu ya kan. Dari tadi keluhannya tadi itu sebenarnya anak tadi itu karena tidur HP tadi ya Bu? Iya, tidur lama. Lama karena main HP ya Bu? Iya, seusia dini masa tidur sampai jam 11. Iya. Yang seharusnya setelah isya mereka tidur, ini pukul 11. Bagaimana nggak ngantuk kan? Ya, jadi mengakibatkan anak itu ngantuk ya kan? Iya, Terus sehingga dipaksa juga orang tua yang nurutan belajar ya Bu ya. Betul. Jadi ada langkah-langkah ya kan Bu. Terus menurut Ibu apa nih hal apa aja yang paling efektif menurut Ibu dalam kasus ini? Hal yang efektif itu ya bekerja sama dengan orang tua. Nah, itu yang paling efektif. Kalau hanya kita membilang kepada anaknya di sekolah, kurang efektif. Jadi bekerja sama dengan orang tua tadi.
Itu dia. Kalau menurut saya ya. Iya. Benar sekali ya kan Bu. Iya. Ya pastinya harus saling kolaborasi lah ya kan Bu, Iya, sama orang kolaborasi tua, dengan orang tua. dengan gurunya juga ya kan Iya, Bu. sudah pasti. Jadi bagaimana kita menangani kasus anak tadi tersebut harus yang pasti kalau sama berulang tadi nggak bisa menangani kasusnya ya kan Nggak Bu. bisa, katanya Kerjasama sekolah, ya, ya. ya bersama antara guru, pemimpin dan juga berarti wali murid seperti Murid, itu iya. ya. Terus ada nggak nih Bu kira-kira yang menurut Ibu menjadi tantangan nih ketika Ibu menangani kasus tersebut? Luar biasa tantangannya. Ketika anak yang namanya sudah dari rumah sudah merajuk, mau datang ke sekolah tetap mau, tetapi namanya anak TK kalau sudah merajuk tuh tak mau disuruh belajar, tak mau suruh masuk ke dalam kelas. Yang pastinya selalu dia di belakang orang tuanya. Orang tuanya harus ada. Itu tantangan yang terbesar. Kalau sudah merajuk, pasti kita membujuk. Namanya anak-anak, tak bisa itu dikerasi. Nah, itulah yang sering terjadi. Tantangan kita itu yang membujuk anak bagaimana supaya mau belajar di sekolah, supaya tidak merajuk lagi, supaya tidak menangis. Itu tantangan terbesar. Tantangannya seperti itu ya Bu ya. Iya. Ibu harus membujuk lah nih guru-gurunya ya Bu ya. Harus. Membujuk lagi kan anak TK ya Bu Harus ya. disayangi. Tidak boleh ketika dia terlambat tuh kita bentak ya Bu ya. Ya, tak bisa itu harus ya bagaimana anak kita ya seperti itulah kita membujuk anak didik tadi, peserta didik tadi kan. Anak-anak harus kita bujuk, sayangi ya kan Iya. Bu ya. Biar dia tuh mau belajar, Iya. mau belajar sampai dia pulang ya Iya, kan. supaya dia pulang. Nah, di situ kan memakan waktu. Iya. Jadi tersita juga waktu yang seharusnya belajar, tersita waktu untuk membujuk si anak. Terkadang pun sampai jam istirahat dia tak mau belajar. Nah itu. Nah, jadi kita upayakan bagaimana anak itu mau belajar walaupun sampai jam istirahat. Setelah istirahat kan masih ada waktu untuk bagaimana anak itu bisa mengikuti pelajaran kembali. Itu tantangannya ya Bu ya. Terus Ibu ini punya jadwal sendiri nggak nih untuk menangani kasus tersebut, atau Ibu punya tempat sendiri untuk menyendiri gitu Bu? Kalau untuk menyendiri tidak sih, tapi kalau jadwal sudah pasti ada, kita atur waktu untuk membicarakan itu baik dengan guru ataupun dengan orang tuanya. Ada jadwal tertentu. Tapi kalau untuk tempat menyendiri ya tidak. Namanya bekerja sama ya. Ada jadwal sendiri kan untuk diskusi sama orang tua gitu. Atau kita bunda-bunda kita hari ini diskusian anak-anak bunda seperti itu ya, Bu, Boleh. ya. Terkadang individu. Iya. Jadi kebanyakan itu setelah pulang sekolah. Setelah pulang sekolah, biar tidak menyita waktu di saat belajar. Jadi jadwal itu ketika pulang sekolah Ibu Iya. diskusi sama orang tua tadi ya Bu, Iya. ya. Terus ada nggak Bu seseorang atau faktor nih yang membantu Ibu mempermudah dalam kasus ini? Ada, sangat luar biasa. Pasti terlibat guru-guru. Sudah pasti itu. Namanya guru kan terjun langsung. Mereka yang lebih tahu keadaan situasi anak bagaimana di saat belajar, karena seorang guru kan mereka yang terjun langsung di lapangan. Nah, jadi guru saya itu adalah rekan kerja saya yang sangat luar biasa. Bisa saya antara guru dan pemimpin bekerja sama untuk Iya. menangani sekolah ya kan Iya, Bu. Bu, iya. Katanya berperan sebenarnya emang guru ya kan Bu. Iya. Bukan sebagai pemimpin mengarahkan aja nih. Mengarahkan, kemudian mengontrol ya. Iya. Berarti sebenarnya memang guru lah yang ini yang ikut Iya. membantu ya Bu ya. Kemudian kadang guru pun yang ini mengajukan ataupun berdiskusi dengan saya. Terkadang guru juga, Bu, ini bagaimana kasus anak ini seperti ini. Nah, disitulah kami memusyawarahkan bagaimana untuk mencari jalan keluarnya untuk mengatasi kasus-kasus yang ada di sekolah ini gitu. Terus Bu, dari kasus tadi ini ada nggak kira Ibu pengalaman nih yang bisa Ibu petik dari pembelajaran tersebut? Subhanallah kali, sangat banyak Bu. Dari kejadian-kejadian yang kita lakukan
dengan bermusyawarah dengan wali murid. Tentunya yang dapat kita petik itu keakraban, kekeluargaan. Jadi tidak ada lagi kecanggungan antara wali murid dengan gurunya, tidak ada. Jadi saling seperti saudara, sudah dianggap seperti saudara. Jadi di sekolah saya ini di samping seperti itu, kekeluargaan kami lebih kuat. Itu yang kami tanamkan. Nah, jadi hal yang dapat kita petik ya kekeluargaan itu lebih utama. Kemudian yang kedua ya kedisiplinan waktu. Nah, dengan adanya saling kerjasama tadi sehingga terciptalah disiplin waktu yang harus kita tanamkan betul-betul. Nah itu intinya. Berarti yang saya buka tadi itu lebih kekeluargaan lagi. Kekeluargaan lagi. Karena kan ibu lebih sharing sama orang tua ya kan. Iya, lebih akrab kami. Jadi lebih akrab nih. Jadi Iya. pun orang tua pun kalau misalnya ada masalah sama anaknya nggak segan-segan nih Tidak. komunikasi sama Iya. kepala sekolahnya seperti itu ya Bu ya. Jadi kami utamakan di sini yang kami utamakan juga membangun kekeluargaan itu sudah pasti. Apa kalau memang kita kerja itu memang harus saling diskusi, saling keluargaan seperti itu ya kan Bu. Jadi itu saja Bu yang bisa saya tanyakan sama Ibu. Terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Sama-sama Bu Dini. Iya. Sukses terus. Amin. Nah, semoga setelah melakukan guru penggerak ini, Bu Dini lebih semangat, lebih maju lagi, sukses dunia akhirat. Iya, semoga saya bisa menyusul juga nih seperti Ibu. Insya Allah jadi PNS juga. Iya, amin. Jadi pemimpin juga ya kan Bu. Jadi pemimpin Iya. yang baik, kemudian yang sukses lah, pokoknya Iya. sukses semuanya. Iya. Hanya itu Ibu doakan. Terima kasih atas waktunya Bu ya. Ya, Selamat sama-sama. siang. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.